Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eprianti, NIM 2020 01 01 08 018. Jadi kali ini kita akan mempelajari organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Sistem pencernaan pada sapi yang pertama ada mulut. Di dalam rongga mulut terdiri dari dua organ yang memiliki fungsi penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi pada sapi bergerigi dengan susunan sama dengan mamalia lain. Seperti gigi seri memiliki fungsi menjepit makanan, gigi taring, gigi geraham memiliki bentuk datar dan lebar. Di dalam mulut juga terdapat kelenjar saliva yang berfungsi membantu proses pemecahan makanan, menjaga lambung dari mikroba, dan membantu proses makanan menuju kerongkongan. Fungsi utama mulut digunakan untuk menghaluskan atau menghancurkan makanan agar lebih mudah dicerna. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran organ penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di saluran ini tidak mengalami proses pencernaan, hanya melintasi atau melewati saja. Esofagus hewan ruminansia umumnya berukuran 5-8 cm. Lebar tergantung dengan ukuran dan tekstur pakan dikonsumsi. Fungsi utama esofagus atau kerongkongan digunakan sebagai penghubung atau pengantar makanan dari rongga mulut ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung pada hewan ruminansia seperti sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Fungsi utama lambung digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Sedangkan berikut 4 penjelasan bagian lambung ruminansia pada sapi. Yang pertama ada rumen. Rumen terletak di dalam rongga abdomal bagian kiri. Rumen ini sering disebut juga perut beludru dikarenakan permukaan terdapat papipa. Yang kedua ada retikulum. Retikulum sering disebut perut jalah atau hardware. Retikulum terletak dekat dengan rumen dan berbetasan, namun keduanya tidak memiliki dinding penyekat. Pembatas antara rumen dan retikulum hanya berupa lipatan, sehingga partikel akan menjadi tercampur. Yang ketiga ada omasum. Omasum sering disebut dengan perut buku karena permukaannya berbuku-buku. Omasum terletak di sebelah kanan retikulum dan sebelah rusuk 7-11. Yang terakhir ada obamasum. Obamasum sering disebut dengan perut sejati. Obamasum terletak bagian kanan bawah. Jika kondisi asam akan berpindah ke sebelah kiri. Permukaan obamasum dilapisi oleh mukosa, berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim. Selain itu, obamasum terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia atau sekresi mukus. Yang kedua ada fundika, yang ketiga ada pilokorika. Yang keempat ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus juga merupakan organ sistem pencernaan yang terpanjang dibandingkan dengan organ lain. Panjang usus sapi sekitar 40 meter, bahkan lebih. Fungsi utama usus halus digunakan untuk penyederhanaan zat dari kompleks diurai dalam bentuk yang lebih sederhana.
Adapun penjelasan dari 3 bagian dari usus halus, yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari organ pankreas. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Yang terakhir ada ileum atau usus penyerapan, berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh organ jejunum. Yang kelima ada usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter, terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat juga usus buntu atau sekum. Pada bagian sekum terdapat benjolan kecil yang disebut appendix, yang berisi sel darah putih yang berperan sebagai imunitas. Fungsi usus besar digunakan untuk proses penyerapan air, lakukan penerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Yang terakhir ada rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Bagian ini feses akan tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dengan pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan kontraksi otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi kesimpulannya adalah hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah dan memiliki 6 organ pencernaan.